warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Rizky dengan NIM 21108101080 dari program studi S1 Psikologi kelas B semester 2 Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 5 yang berjudul Kontroversi Cadar dan Isbal dalam Etika Berpakaian. Simak video ini hingga akhir ya. Menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 26, pakaian merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia untuk melindungi tubuh, aurat, dan menjadikannya sebagai perhiasan. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan anugerah yaitu akal dan rasa malu. Dengan akal dan rasa malu tersebut, manusia membutuhkan pakaian. Manusia juga diberikan kepandaian untuk membuat pakaian. Hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Islam membedakan gaya pakaian antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, seperti yang ada di hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4094. Adanya perbedaan batas aurat antara laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi gaya pakaian. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Dan dalam gaya berpakaian seseorang muslim ada yang dinamakan cadar dan isbal. Apa itu cadar dan isbal? Yang pertama, cadar. Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan nikab. Istilah cadar berasal dari bahasa Persia atau cador yang berarti tenda atau tent. Memakai cadar atau nikab bagi perempuan sebenarnya adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Apa pandangan ulama mengenai hukum memakai cadar? Menurut mazhab Hanafi, di zaman sekarang perempuan yang masih muda atau al-mar'ah asy-syabah dilarang membuka wajahnya di antara laki-laki, bukan karena wajah itu termasuk aurat, tetapi lebih untuk menghindari fitnah. Artinya, mayoritas fuqaha baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Namun, di satu sisi mereka berpendapat bahwa menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kebejatan atau kerusakan moral. Beberapa para ulama mengatakan tidaklah wajib memakai cadar, namun jika memakainya wanita akan mendapatkan pahala. Lalu, apa hukum memakai cadar Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah? Menurut Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, pendapat yang paling sahih dan terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pada lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Selain itu, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai hukum memakai cadar tidak mewajibkan untuk memakai cadar. Dengan firman Allah yang menjelaskan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, Wal yatazi zainah lilal yadriyah, yang artinya bahwa wanita muslim dilarang menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari dirinya. Yang kedua, isbal. Secara bahasa, isbal merupakan masdar dari asbala yusbilu isbalan yang bermakna irkan, yang memiliki arti menurunkan atau memanjangkan. Secara umum, isbal adalah memanjangkan atau menguraikan kain atau sarung di bawah mata kaki dengan maksud ataupun tidak dengan maksud sombong. Orang-orang yang melakukannya disebut dengan musbil.
Orang yang isbal, celana atau kain sarungnya terjuntai melebihi mata kaki sangat menuai kontroversi. Ada yang beranggapan bahwa orang-orang yang melakukan isbal hukumnya akan dimasukkan neraka. Jika menyangkut etika dan norma agama tentang gaya berpakaian, ternyata tidak semua ulama setuju. Terkadang ada perdebatan yang sepertinya tidak bisa diselesaikan. Salah satu perdebatan paling legendaris dan berkelanjutan tentang masalah yang menyangkut status hukum gaya pakaian laki-laki yang menjulur hingga menutupi mata kaki. Kontroversi ini muncul dari sudut pandang yang berbeda terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di satu sisi menetapkan larangan mutlak bagi gaya pakaian tersebut dan di sisi lain mengaitkannya dengan kesombongan atau muqayyad. Akan tetapi ada pula yang beranggapan bahwa isbal sah-sah saja dan tidak merupakan suatu perbuatan dosa. Sebenarnya ketentuan pakaian ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Terdapat beberapa hadis yang mengatur tentang hukum isbal ini. Ada beberapa hadis yang mengharamkan isbal, salah satunya ialah dari Abi Dzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak dipandang dan tidak akan disucikan oleh Allah. Untuk mereka bertiga sisaan yang pedih. Itulah laki-laki yang isbal, orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekah, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis ini berasal dari hadis riwayat Muslim. Di sisi lain ada hadis yang mengatakan bahwa isbal itu tidak haram. Hadis tersebut ialah dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar lalu berkata, salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau tidak melakukan itu dengan sombong. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafaz barang siapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab, yang saya dengar hanya barang siapa menjulurkan pakaiannya. Hadis ini berasal dari hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidaklah semua isbal diharamkan. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa isbal tidaklah haram bagi orang-orang yang tidak menyertainya dengan kesombongan. Ketika seseorang dengan pakaian isbal tetapi dia tidak sedikit pun berniat untuk menyombongkan diri, maka itu tidaklah diharamkan. Akan tetapi ada juga beberapa ulama yang beranggapan lain. Mereka berpendapat bahwa isbal diharamkan karena akan mengacu kepada sikap kesombongan. Jadi ketentuan isbal memang masih menjadi kontroversi. Para ulama masih memperdebatkan tentang hukum isbal ini, apakah diharamkan atau sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.